Selamat siang, Pak. Selamat siang juga Pak. Kamu suka? Duduk di tempat yang Bapak suka. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rio. Oh, Pak Rio. Panggilannya apa? Rio aja. Oh, Pak Aryo ya. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau dilihat-lihat Bapak lagi murung, sedang terjadi apa gitu? Saya sedang menghadapi banyak masalah Pak. Terutama saya sedang malas berkuliah Malasnya itu kenapa? karena beberapa faktor Pak. Misalnya tugas yang menumpuk, ulangan yang sulit, dan faktor lainnya Pak. Bapak sudah ini membicarakannya dengan dosen pembimbing tentang Bapak yang malas buat kuliah gitu. Untuk bicara dengan dosen pembimbing saya belum sih Pak, tapi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan teman saya mengenai masalah yang saya hadapi. Malasnya itu seperti apa? Bisa dijelaskan kembali gitu? Ya. Dalam selain tugasnya apa lagi gitu? Untuk hal lain yang sangat personal yaitu bayaran saya yang masih menunggak Pak. Dan itu membuat saya malas untuk berkuliah karena tunggakan itu Pak. Apakah di perkuliahan mempengaruhi gitu pembayaran biaya kuliah di pembelajarannya? Tentu ya Pak ya, karena selagi saya belajar saya juga memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Jadi Bapak itu malas kuliah karena belum bayar gitu. Iya. Sama pas di perkuliahan itu Bapak memikirkan biaya terus gitu. Iya Pak, kira-kira begitulah. Bapak sedang bekerja sekarang? Ya, kalau dibilang saya itu lagi freelance ya Pak ya. Saya mengambil kerja sampingan di sela-sela kegiatan kuliah saya. Seperti itu. Kalau boleh tahu dalam membayar biaya kuliah itu Bapak gimana sih? Tentunya saya dengan teknik dari lubang tutup lubang ya Pak. Jadi saya meminjam ke bank, lalu saya meminjam lagi ke orang lain untuk menutupi utang yang ada di bank itu Pak. Oh, seperti itu. Tentunya Bapak merasa kesulitan ya dalam hal itu. Tentu Pak. Karena orang tua saya juga ekonominya sedang menurun juga. Seperti itu. Oke. Jadi Bapak melakukan pinjam sana sini buat membayar kuliah. Iya. Tapi Bapak udah mencoba cara lain dari itu? Untuk saat ini saya itu sedang menjalankan untuk menjadi content creator ya Pak ya. Karena menurut saya di zaman sekarang ini menjadi content creator mempunyai peluang untuk mendapatkan pundi-pundi uang sangat besar. Tetapi masalahnya tentu ide dan pengikut saya itu sangat minim. Berarti kurang ini ya, kurang ada yang menonton gitu. Ya, Sebelumnya Bapak udah coba mencari kerja di tempat lain? kebetulan ada sih, tapi untuk membayar biaya kuliah dan juga kebutuhan sehari-hari itu masih kurang gitu. Terus
pribadi ya, kalau saya pribadi itu lebih baik saya stop dulu dalam perkuliahan, saya mencari pekerjaan terlebih dahulu yang lebih kondusif lah ya, lebih ada buat menutupi kekurangan pinjaman kemarin atau menutupi kekurangan yang ada di rumah, di dapur. Setelah semua ketutupan gitu sudah tercukupi buat untuk memulai perkuliahan lagi, saya akan menanggung terlebih dahulu buat pembayaran yang pertama. Nanti jadi buat pembayaran yang kedua kita ada space jarak itu yang lumayan jauh buat ditabung, kalau dalam artiannya seperti itu. Nah, menurut Bapak gimana? Bapak, kalau saya masih saran seperti itu, tapi kembali lagi ke Bapaknya gitu. Ya, menurut saya ide Bapak itu sangat baiknya, akan tetapi untuk melakukan hal tersebut sangat sulit ya Pak, karena saya juga ada pekerjaan tapi ya ini cuma kecil Pak. Begitulah. Bapak udah pernah pindah kerja belum? Saya itu sebenarnya tidak menetap dalam suatu pekerjaan, akan tetapi saya itu bekerja yang kalau dibilangnya itu bekerja serabutan Pak. Kalau ada pekerjaan dari orang lain, ya saya bekerja, kalau tidak ya saya diam aja sambil menahan lapar. Ya, baiklah kalau seperti itu. Kalau boleh tahu Bapak sekolah tamat? Tamat Pak. Alhamdulillah. Bapak udah pernah mencoba ke perusahaan-perusahaan kayak gitu melamar pekerjaan? Untuk saat ini belum sih Pak. Bapak mungkin boleh coba, atau ada keinginan buat mencoba melamar ke perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat? Sebenarnya saya ingin, tapi karena minimnya pengalaman saya bekerja di dalam suatu perusahaan, saya menjadi tidak mampu untuk mencoba melamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan. Bapak tidak boleh seperti itu. Kita itu semuanya sama gitu. Kita boleh memperoleh pengalaman dari sana, boleh memulai kembali dari awal untuk menyelesaikan apa yang kita tidak bisa menjadi bisa. Bapak boleh mencoba, tidak ada hal yang menghalangi buat mencoba. Berarti lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Tapi kembali lagi ke Bapaknya, kalau Bapaknya mau mencoba mendaftar silakan. Oke, nanti saya akan mencoba. Baik, gitu. Baik, setelah kita melakukan sesi konseling beberapa menit ini, apa yang Bapak pahami dari sesi konseling ini? Saya akan bekerja secepat mungkin dan mencoba untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar gitu Pak, untuk mempunyai pendapatan yang besar juga. Hanya seperti itu ya. Baik, jadi itu rencana Bapak buat kedepannya gitu? Ya Pak. Oh baik, lebih cepat kita melakukannya lebih baik gitu ya. Baik, setelah melakukan sesi konseling ini, apa ada yang ingin disampaikan kembali dari Bapak dulu? Tidak sih. Baik, jika tidak, kita tutup sesi konseling. Ya Pak.